Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dilindungi dari segala mara bahaya dan penyakit yang sedang mewabah saat ini. Serta semoga Allah selalu menanamkan pada diri kalian untuk bisa selalu semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pada pembelajaran keempat. Anak-anak, mari kita membaca cerita pada pulpena anak-anak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara? Siapakah yang akan bertanggung jawab menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar? Lah, anak-anak, nanti kalian bisa tanyakan kepada teman-teman, saling bertanya dengan teman sekelompok, atau bisa juga dengan orang tua, atau diskusi dengan kakak, bisa ya. Kemudian hari ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama dari teks yang ada pada pulpena halaman 112. Anak-anak nanti bisa mengambil informasi dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah Bu Aini tuliskan. Nanti anak-anak menulis kembali ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari pembelajaran kita hari ini diharapkan bisa dikembangkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, cermat, teliti, dan menghargai pendapat. Anak-anak, cobalah anak-anak membaca bacaan teks yang berjudul Kerupuk Cumi Vania pada pulpena halaman 112. Kemudian setelah membaca, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Aini siapkan berikut. Kemudian anak-anak bisa menuliskan jawabannya juga. Jadi anak-anak menulis pertanyaan sekaligus jawabannya di buku tulis ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Berikut ini merupakan penerapan dalam kegiatan masyarakat. Yang pertama adalah contohnya pada kegiatan kerja bakti. Dalam kegiatan kerja bakti ini terkandung kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajibannya yaitu ketika kita kerja bakti maka kita wajib untuk membersihkan lingkungan. Sedangkan tanggung jawab ketika kerja bakti adalah membersihkan selokan, membersihkan sampah yang berserakan, membuang tumpukan sampah yang menumpuk, kemudian ada juga mencabuti rumput-rumput liar supaya terlihat bersih. Kemudian dan masih banyak lagi ya contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak. Setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita berhak untuk merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Selain kerja bakti, ada juga kegiatan yang lainnya, yaitu musyawarah pembagian jadwal siskampling. Dari kegiatan musyawarah pembagian jadwal siskampling ini juga terdapat kewajiban, tanggung jawab, dan hak yang ada di dalamnya, yaitu
Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib ketika musyawarah. Kemudian tanggung jawab ketika musyawarah adalah menghargai pendapat orang lain dan juga menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita berhak untuk mengajukan pendapat. Jadi antara hak, kewajiban dan tanggung jawab, hak itu kita dapatkan terakhir ya, maksudnya kita harus mendahulukan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak, seperti itu ya. Sekarang selain materi tersebut, kita juga akan belajar menjelaskan dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi atau pembuatan, distribusi atau penyaluran, dan juga konsumsi atau pemakaian. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar ternak ayam. Artinya pada gambar peternakan ayam ini terjadi proses produksi. Meskipun ayam itu sendiri tidak dibuat oleh manusia, tetapi pada gambar tersebut peran manusia adalah memberi makan supaya ayam-ayam tersebut bisa tumbuh besar dan sehat sehingga bisa dijual kepada konsumen. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah sebuah mobil pick up yang dikendalikan oleh Pak Supir. Kemudian pada bak pick up tersebut terdapat banyak ayam. Artinya ayam-ayam dari kandang peternak tersebut akan didistribusikan atau akan disalurkan kepada konsumen atau pemakai. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar sate ayam. Artinya apa? Dari ayam tersebut setelah diolah, dibersihkan, disembelih, dicuci dan lain-lain, dipotong-potong dan diolah menjadi sate ayam sehingga bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, seperti itu ya. Jadi yang namanya kegiatan ekonomi, Bu ini ulang lagi, diingat-ingat ya, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi atau pembuatan, distribusi atau penyaluran, dan konsumsi atau pemakaian. Contohnya kalian bisa melihat di sekitar kalian ada juga produksi, misalkan ada yang orang tuanya memproduksi atau membuat kue, ada yang orang tuanya memproduksi bisa menjahit baju sendiri supaya bajunya bisa dijual dan lain-lain. Itu bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Jadi setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi itu akan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Nah, apa saja sih dampaknya? Nah, sekarang kita lihat dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi seperti yang disebutkan tadi kan ada 3 ya. Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang pertama produksi ke distribusi itu saling menguntungkan. Saling menguntungkannya bagaimana? Nah, mereka bisa saling melengkapi, saling memberikan lapangan pekerjaan. Jadi kegiatan konsumsi juga menguntungkan untuk para pelaku produksi dan para pelaku distribusi. Jadi saling menguntungkan. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Maksudnya bagaimana sih masyarakat yang sejahtera tersebut? Masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi serta dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kebutuhan masyarakat itu antara lain meliputi spiritual, material, dan sosial. Maksudnya apa sih? Spiritual itu yang menyangkut dalam diri kita manusia. Misalnya kebahagiaan, ketenangan hidup, ketenangan hati. Jadi itu yang namanya
kebutuhan spiritual. Kemudian kebutuhan material. Kebutuhan material itu meliputi kegiatan ekonomi. Jadi misalkan anak-anak ingin membeli jajan, misalkan kerupuk sederhana ya, kerupuk atau minuman teh anget. Lah itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan material. Kemudian sosial, kebutuhan masyarakat yang berupa kebutuhan sosial itu maksudnya adalah, jadi sosial itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya, itu maksudnya kebutuhan sosial. Jadi dengan tercukupinya atau kesejahteraan masyarakat, dengan masyarakat yang sejahtera, hidup layak, itu akan lebih percaya diri untuk bisa hidup bermasyarakat. Kemudian apabila kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut tidak merata, maka akan terjadi kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Hal itu terbukti dengan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Tentu saja beda ya, kalau di kota banyak sekali macam-macam pekerjaan, dari yang produksi, distribusi, dan konsumsi itu banyak sekali ya, apa saja produksinya, misalkan pabrik sepatu, pabrik baju, pabrik pengolahan makanan dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali terdapat di kota dibandingkan di desa. Kalau di desa itu kan cenderung lebih banyak ke bidang pertanian ya, jadi bertani, dan itu tidak bisa berlangsung dalam jangka waktu yang tepat. Jadi akan terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga bisa didengarkan dengan baik penjelasan dari Bu Aini, dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.